Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat semua, selamat bertemu kembali di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum mempelajari tentang listrik dinamis, coba kalian perhatikan beberapa peralatan rumah tangga berikut. Tentunya kalian tidak asing dengan peralatan-peralatan rumah tangga ini. Bahkan mungkin salah satu atau salah dua ataupun semuanya terdapat di rumah kalian masing-masing. Pernahkah kalian menyalakan peralatan tersebut? Kira-kira bagaimana peralatan tersebut dapat menyala? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Sebelum mulai, jangan lupa untuk berdoa dulu ya, agar Allah meridhoi setiap apa yang kita kerjakan. Untuk mempelajari apa itu listrik dinamis dan bagaimana peralatan tadi bisa menyala, mari kita perhatikan ilustrasi gambar pertama. Pada ilustrasi gambar pertama ini, terdapat dua tabung, yaitu tabung A dan tabung B. Di mana tabung A ini diisi dengan air dengan ketinggian sesuai dengan batas air yang terdapat pada gambar. Kemudian tabung B dalam keadaan kosong. Kemudian kedua tabung dihubungkan dengan pipa penghubung. Kira-kira apa yang terjadi menurut kalian? Ya, betul, kalian hebat. Air di tabung A akan mengalir menuju ke tabung B, sehingga tinggi dari air di kedua tabung tersebut sama. Coba sekarang perhatikan ilustrasi dari gambar kedua, di mana tabung A dan tabung B diletakkan dengan ketinggian yang berbeda. Letak tabung B lebih rendah dari tabung A. Tabung A diisi dengan air dengan ketinggian sesuai dengan batas air yang ada. Kemudian tabung B dalam keadaan kosong. Jika kedua tabung itu dihubungkan dengan pipa penghubung, kira-kira apa yang terjadi menurut kalian? Ya, betul. Kalian hebat. Air di tabung A akan mengalir ke tabung B. Sehingga tinggi air di tabung B itu akan menjadi lebih tinggi daripada tinggi air di tabung A. Atau bahkan lama-kelamaan air di tabung A akan menjadi habis karena semuanya mengalir ke tabung B. Kenapa air ini bisa mengalir? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, betul. Air di tabung A bisa mengalir karena letak ketinggian kedua dari tabung ini berbeda, di mana tabung A lebih tinggi dari tabung B. Kemudian, perhatikan gambar dari arus listrik, aliran arus listrik. Di sini ada dua benda, benda A dengan potensial tinggi, benda B dengan potensial rendah. Coba perhatikan jumlah muatan positif di benda A dan jumlah muatan positif di benda B. Jumlah muatan positif di benda A lebih banyak dibanding dengan jumlah muatan positif di benda B. Ketika kedua benda ini dihubungkan dengan konduktor, arus listrik akan mengalir dari benda A menuju ke benda B. Apa yang bisa kita simpulkan dari ketiga peristiwa tersebut? Ternyata dari ketiga peristiwa tersebut terdapat analog antara aliran air dengan aliran arus listrik. Yang pertama, sumber air ada. Yang kedua, sumber muatan listrik juga ada. Kemudian,
Air dapat mengalir dari satu bejana ke bejana yang lain jika dihubungkan. Demikian juga dengan arus listrik. Arus listrik dapat mengalir ke peralatan listrik jika dihubungkan. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sedangkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Air akan habis jika terus dipakai. Demikian juga dengan muatan listrik. Berdasarkan ketiga peristiwa tersebut, kita bisa mendefinisikan tentang listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis dapat didefinisikan sebagai listrik yang timbul karena adanya aliran muatan listrik. Yang selanjutnya, aliran muatan listrik dikenal dengan arus listrik. Perhatikan ilustrasi dari kedua gambar ini. Coba perhatikan arah dari arus listrik. Ditunjukkan dengan tanda panah berwarna merah. Kemudian arah dari aliran elektron. Perhatikan baik-baik. Coba perhatikan arah arus listrik, dia akan mengalir dari mana ke mana. Kemudian arah aliran elektron akan mengalir dari mana ke mana. Ya, dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian yang kedua, arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi atau dari kutub positif ke kutub negatif. Bagaimana arus listrik dapat mengalir? Perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat ilustrasi dua rangkaian. Yang pertama rangkaian terbuka, kemudian rangkaian tertutup. Perhatikan apa yang terjadi. Di sini ada sumber listrik, kemudian ada kawat pengantar, kemudian ada indikator berupa lampu. Pada rangkaian terbuka, rangkaiannya tidak ditutup, ya. Kemudian pada rangkaian tertutup, ini rangkaiannya dihubungkan. Perhatikan perbedaan dari gambar tersebut. Kalian perhatikan nyala lampu. Dari gambar di atas terlihat bahwa pada rangkaian terbuka, lampu tidak menyala. Sedangkan pada rangkaian tertutup, lampu menyala. Hal ini membuktikan bahwa arus listrik akan mengalir pada rangkaian tertutup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arus listrik dapat mengalir jika yang pertama ada sumber listrik, yang kedua ada beda potensial, yang ketiga rangkaian dalam keadaan tertutup. Banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap detik disebut dengan kuat arus listrik. Secara matematis dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampermeter. Pemasangan ampermeter dalam suatu rangkaian listrik dipasang secara seri dengan alat yang akan diukur. Ampermeter ini ada dua macam, yaitu yang pertama ampermeter digital, yang kedua ampermeter jarum. Berikut ini adalah gambar ampermeter dan cara pemasangannya. Jadi di sini terlihat bahwa ampermeter dipasang secara seri. Sedangkan banyaknya energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung-ujung pengantar disebut dengan beda potensial, yang selanjutnya dilambangkan dengan V. Secara matematis dirumuskan dengan V sama dengan W per Q.
di mana V adalah beda potensial dengan satuan volt, W energi listrik dengan satuan joule, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik adalah voltmeter. Dalam pemasangannya, voltmeter dipasang secara paralel dengan alat yang akan diukur. Berikut ini adalah gambar voltmeter dan pemasangannya dalam suatu rangkaian. Bagaimana Nana? Sudah paham kalian tentang bagaimana peralatan listrik dapat menyala? Ya, benar, kalian hebat. Peralatan listrik dapat menyala karena adanya aliran arus listrik dalam suatu rangkaian, atau lebih dikenal dengan listrik dinamis. Demikian pembahasan kita kali ini tentang listrik dinamis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu tentang hukum Ohm ya. Sampai jumpa.